Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Market Buzz dan kita masih berbincang mengenai net sell asing yang cukup masif di tengah indeks harga saham gabungan juga sudah melemah 4 hari beruntun pemirsa ya, dan kembali ke 7.100-an. Tadi Pak Angelo Michel mengatakan secara teknikal masih ada peluang lanjutan pelemahan bahkan sampai 6.600 ya Pak Angelo ya? Iya Mbak Prisa. 6.600. Ini jangka pendek atau jangka menengah? Dua-duanya. Jangka pendek dan jangka menengah. Baik. Rekomendasi saham secara teknikal apa saja kita akan lihat? Kami sudah himpun dalam grafis berikut ini pemirsa. Yang pertama ada SPRE direkomendasikan buy dengan support 240, resisten di 285. BSML buy dengan support 131, resisten di 150. Brand buy dengan support 8.425, resisten di 9.200, dan ada emiten ayam buy dengan support 148, resisten 159. Hanya ada satu yang dari blue chips ya Pak Angelo, yaitu Brand. Brand tampaknya Anda melihat melawan arah ya, melawan arus begitu ya Pak Angelo ya? Iya, dia sendirian. Semenarik apa Brand? Brand dari chart daily kita sudah bisa lihat November udah mulai beli big player-nya, lalu awal Desember beli lagi. Sekarang lagi menuju target nih Brand ke 9.200 resistennya. Lalu mesti hati-hati dengan level support di 8.425. Kalau tembus ke bawah itu kabur. 8.425 kalau tembus di bawah itu sebaiknya keluar dulu untuk Brand begitu ya? Ya. So, itu adalah support. Kemudian resisten ada peluang ke 9.200. Ya. Betul. Kalau ini diakumulasi sampai dengan masuk dalam portofolio investasi jangka menengah atau bekal di tahun 2025, Pak Angelo saranin atau tunggu dulu? Ya, ini ada peluang nih untuk bisa jangka menengah karena dari cara dia melawan market aja udah cukup menarik ya. Di akhir September tuh ada pembelian besar sekali, apalagi waktu market balik ke atas ini akan ke bawah lagi. Oke. Akan ke bawah tuh artinya akan ikut begitu ya, bukan turun ke bawah ya Pak Angelo ya? Akan ke bawah ke atas. Kalau akan ke bawah ke atas, ya. baik. Baik, 9.200 tercapai, ada target berikutnya mungkin Pak Angelo? Untuk target berikutnya kita bisa coba ya dengan Fibonacci extension ada di level 10.250. 10.250. Selain support di 8.425, indikator apa mungkin secara teknikal yang akan menggambarkan warning untuk Brand? Atau Tetap pembatasan saya risiko? menggunakan volume ya, market volume. Karena Market itu volume. yang lebih valid menurut saya dibandingkan indikator yang tidak melibatkan volume. Baik. Market volumenya Brand sejauh ini gambarannya seperti apa Pak? Ya itu tadi awal Desember besar volumenya, itu mencerminkan aksi beli karena harga naik ya, nggak mungkin jualan ya karena harga tuh nggak naik, nggak turun kan. Berarti ini beli, lalu ini juga beli, bagus untuk Brand. Rata-rata volumenya berapa Pak? Dan misalnya ada pembalikan arah ketika volumenya turun ke kisaran berapa? Untuk nilai rata-rata value ya yang bisa saya hitung tuh 177 M per hari rata-rata. Rata-ratanya. Jadi kalau jauh dari itu, di bawah itu warning ya untuk Brand. Tapi sejauh ini belum ada indikator mengarah ke sana ya Pak? Untuk market volume, untuk volume yang turun belum tentu karena turunnya volume bisa berarti penjualnya yang turun, pembelinya nggak turun. Nah kalau itu yang terjadi harga terus naik. Baik, berarti harus dikorelasikan juga dengan melihat harga begitu ya? Karena nggak cuma melihat dari volumenya turun atau naik ya Pak? Betul. Tapi kalau harganya lagi naik atau turun harus diiringi dari volume? Iya betul, untuk melihat kekuatannya. Oke, kita ke SPRE. Anda juga merekomendasikan saham yang satu ini ya Pak ya? Ya, ini juga kita lihat dari akhir November, big player atau market ini beli terus ya, makin gede lagi belinya. Lalu kemarin ada volume besar, kita lagi tunggu nih. Kalau ini confirm pembelian, wah naiknya bisa lebih. Berapa sih net buy dari big player yang menurut Pak Angelus ketika mencermati Soraya Berjaya Indonesia ini cukup besar ternyata? Cukup besar. Kalau secara teknikal misalnya di tanggal 12 Desember, itu trading volume-nya 25 M, berarti pembeliannya 25 M. Pembelinya.
Dan itu adalah angka yang cukup besar ya Pak ya untuk emiten seperti SPRE. Dengan rata-rata biasanya hanya di kisaran 8M. 8M. Wah, lebih dari 2 kali lipatnya ya Pak. Ya, betul. Oke. Kemudian ada BSML. Bintang Samudra Mandiri Lines. Ya, ini juga di awal November sekitar tanggal 11 itu ada pembelian cukup signifikan. Memang sempat drop ya, tapi langsung balik ke area demand di atas supportnya. Berarti itu confirm pembelian. Dan selama berlanjut masih tambah barang lagi nih big player di sekitar tanggal 10 Desember. Sekarang masih untuk hari ini ya masih diam, tapi arahnya ke utara. Arahnya akan menguat dengan target berikutnya dari BSML di 150 ya? 150. Ya. Baik. Kita ke Janu Putra Sejahtera atau Ayam. Ayam ada pembelian, cuman kita bisa lihatnya kan ini sideways ya. Kita mesti lihat di hourly intraday. Di sini ada pembelian di sekitar tanggal 28-29. Sempat sideways ke bawah. Tetapi kemudian tanggal 16 sore ada terbaca pembelian. Dan volume yang besar itu bisa kita lihat di chart intraday lebih pendek 15 menit. Kemarin dulu ya ada pembelian sampai kemarin pagi ada pembelian. Jadi saat ini masih banyak beli daripada jual. Kita berharap masih mengarah ke atas. Kalau Pak Angelo saat ini lebih senang mencermati dengan time frame berapa lama Pak? Untuk sekarang jangan lama-lama. Jangan karena lama-lama. Market lagi nggak bersahabat. Bisa tiba-tiba dikasih turun, makanya kita harus ketat dengan trailing stop ya. Kalau turun tiba-tiba kita masih bisa dapat profitnya. Baik, itu dia Ayam. Ada super 148, kemudian ada target di 159. Coba kita cek pembukaan pada pagi hari ini Pak Angelo ya, di mana indeks harga saham gabungan di pukul 9 lebih 8 menit. Berdasarkan data yang kami miliki pemirsa berada di 7.200. Ada pembalikan arah pada pagi hari ini sekitar 0,63% atau 43 poin. Dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar di 16.074 masih melemah 0,09%. Saham yang menjadi gainers dan juga losers berdasarkan data terupdate kami pemirsa. Di antaranya adalah saham-saham seperti KJEN atau Krida Jaringan Nusantara yang melambung 11%. Kemudian Tekno 9 Indonesia atau 9 melambung 9%, SSTM, MAPI pemirsa juga naik 5%, WAPO, Unik, Adro atau Alam Tri Resources Indonesia, TINS. Kemudian yang menjadi losers pemirsa adalah ASGR, STAA, JMAS, CTRA, DGNS. Sedikit mengenai Alam Tri Resources Indonesia, Pak Angelo yang meskipun kinerjanya kurang solid tetapi tetap membagikan dividen. Alam Tri. Ya, ya? ADRO betul. Oh. Yang sudah ganti nama Pak, Adaro. Oh iya. Adro sebetulnya oke ya, cuman saat ini belum saatnya beli karena kita masih belum yakin. Masih ada selling pressure, jadi dia masih ditekan ke bawah dulu. Hati-hati nih jebakan joker. Nanti dia turun bisa kena floating loss. Tunggu sampai ada signal beli dengan metode swing trading dengan munculnya demand ya dari volume yang cukup besar. Itu bisa memastikan harga begitu kita beli langsung naik, nggak ada turun lagi. Baik, itu dia. Sebelum kita hari Pak Angelo, mungkin ada tips untuk pemirsa? Ya, jangan beli untuk hold ya, jangan lama-lama holdnya. 3 hari lah, itu udah paling lama, udah profit kita kabur dan nggak banyak sekarang saham yang bisa untuk kita beli dengan profit ya. Hati-hati jebakan joker nih banyak nih, naik tahu-tahu turun, naik tahu-tahu turun. Cermati agar tidak terjebak broker, apa yang harus dicermati? Pilih saham-saham yang betul-betul ada market volume berupa demand ya, dan itu nggak banyak. Baik, volume dan juga demand begitu ya, karena kalau volume aja belum tentu menggambarkan demand ya Pak ya. Betul. Baik, Betul. terima kasih banyak Pak Angelo untuk sharing informasinya, semoga bisa menjadi referensi untuk pemirsa IDX Channel dimanapun berada. Sehat selalu Pak Angelo, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.